Bu Asri. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang jenis segitiga, kemudian kita sudah praktek membuktikan bagaimana dalil teorema Pythagoras ini, dan kalian juga sudah tahu ya triple Pythagoras atau panjang sisi-sisi segitiga istimewa dengan menerapkan teorema Pythagoras. Apa kemarin bunyinya? Tentu masih ingat ya kalau itu. Nah, hari ini nanti kita akan belajar kebalikan dari teorema Pythagoras itu apa. Kemudian kita juga belajar lagi jenis segitiga. Kalau kemarin jenis segitiga ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, kemudian ada segitiga tumpul. Nah, di sini nanti dengan menggunakan atau menerapkan teorema Pythagoras, kita akan belajar menentukan jenis segitiga. Ya, juga sama, ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku, tapi dengan cara penggunaan teorema Pythagoras. Kemudian setelah itu kita juga akan belajar menentukan panjang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut-sudut istimewa. Sudutnya berapa saja ya? Nah, makanya nanti simak baik-baik ya. Oke, siapkan dulu bukunya. Kemudian saya juga masih menggunakan ini ya, modulnya. Kemarin pasti sudah dicetak, atau kalau tidak dicetak silakan sambil dibuka, nanti kalian bisa tulis dulu materinya, baru sambil mengerjakan soal yang ada di dalam modul ini kalian mendengarkan penjelasan saya. Oke anak-anak, kita langsung ke materi ya. Masih menggunakan yang modul seperti Bu Asri tadi bilang, kita ke materi yang hari yang pertama, yaitu tentang, kalau kemarin kita sudah menemukan teorema Pythagoras, sekarang kita mau ke kebalikan dari teorema Pythagoras. Itu nanti ada di modul halaman 9. Nanti silakan dibuka ya. Nah, di halaman 9, nah ini sudah ada gambar 3 jenis segitiga siku-siku. Sekilas sama ya, tapi apa yang membedakan? Coba diperhatikan di sini. Di sini yang membedakan adalah hanya nama-nama titik sudutnya, ya. Jadi segitiga pertama ada A, B, C, ya, dengan sisi alasnya A di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Segitiga yang kedua A, B, C juga, tapi titik sudutnya A-nya di bawah. A, B, dan C. Segitiga yang ketiga yaitu A, B, C, ya. B-nya yang berbeda dengan segitiga yang pertama. Apa sih gunanya kebalikan teorema Pythagoras itu? Nah, kebalikan teorema Pythagoras itu hanya untuk kita mengetahui gimana sudut siku-sikunya. Ya, kita menentukan kalau ada sisi, misalnya kemarin sudah belajar juga triple Pythagoras 3, 4, dan 5. Nah, jika angka-angka itu diletakkan dalam suatu segitiga, nanti kalian bisa melihat, mencari di mana sudut siku-sikunya. Nah, caranya bagaimana? Itu sudah ada di bawah. Nah, ya. Nah, pertama kita tuliskan dulu ya. Nah, nih, tulislah dalil teorema Pythagoras pada masing-masing gambar segitiga. Nah, nanti catatan ini semua kalian yang tulis kembali pada buku ya. Kalau enggak, berarti kalian wajib mencetak modul saya. Oke. Yang pertama, gambar segitiga yang pertama, ya. Nih, segitiga pertama berbunyi bagaimana dalil teorema Pythagorasnya? Ingat, kemarin teorema Pythagoras yaitu sisi miring kuadrat ya sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, di sini segitiga yang pertama, yang ini yang warnanya biru, sisi miringnya apa? Yaitu C. Nah, berarti kita tulis gini, C kuadrat sama dengan alasnya apa? A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan siku-sikunya di titik di sudut apa? Kalau di gambar ini sudah jelas, yaitu sudut C.
Kemudian kita lihat ke segitiga yang kedua. Oke ya, segitiga yang kedua sama, itu sisi miring kuadrat. Sisi miringnya yang mana? Yaitu A. Berarti A kuadrat sama dengan alas kuadrat. Di sini alasnya adalah bersimbol C, kemudian tingginya bersimbol B kuadrat. Jika sisi miringnya adalah A kuadrat, ya, berarti siku-sikunya di titik huruf A. Nah, oke, kita ke segitiga yang ketiga. Gambar segitiga ketiga. Sisi miringnya sekarang apa? Huruf apa? Itu B. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Siku-sikunya di titik B. Nah, dari tiga jenis segitiga ini kalian lihat, oh, jika sisi miringnya itu simbolnya C, berarti siku-sikunya di sudut C. Jika sisi miringnya kita simbolkan A, berarti siku-sikunya di titik A. Jika sisi miringnya B, berarti siku-sikunya juga di titik B. Nah, ini yang disebut dengan dalil kebalikan teorema Pythagoras. Apa bunyinya? Nah, kalian bisa baca di sini. Nah, menyatakan setiap segitiga jika jumlah kuadrat panjang dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat panjang sisi miring, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Oke, kalau menggunakan simbol yaitu sisi A, B, dan ya, seperti tadi pada gambar sudah jelas, kalian sudah juga membuktikan jika A kuadrat berarti sisi miringnya adalah A, berarti sama dengan B kuadrat. Ini ini alasnya, ini tingginya, berarti siku-sikunya di A, ya, sama. Kemudian jika sisi miringnya B, ini ya, jika sisi miringnya A berarti siku-sikunya di A. Kalau sisi miringnya B berarti siku-sikunya di titik B. Kalau sisi miringnya C berarti siku-sikunya di titik C. Itu hanya untuk pengetahuan kalian saja kalau disuruh mencari di mana letak siku-sikunya. Jelas ya? Yang berikutnya kita mau menentukan jenis segitiga. Apakah itu nanti segitiga lancip, apakah segitiga tumpul, atau segitiganya siku-siku. Nah, itu nanti berdasarkan biasanya dalam soal hanya diketahui sisi panjang sisi-sisinya ya. Oke ya. Di sini nanti kita mau menentukan jenis segitiga, apakah itu segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku. Nah, di sini sudah ada tiga jenis segitiga. Jika dua sisi dijumlahkan, itu hasilnya lebih besar ya, nilainya lebih besar. Yang lebih besar nilainya lebih besar dari salah satu sisi yang lain, berarti dia segitiganya lancip ya. Kemudian jika dua sisi ya, jumlah kuadrat dua sisinya masing-masing dikuadratkan, nanti ada dalilnya seperti ini. Hasilnya sama dengan kuadrat sisi yang lain, itu berarti dia jenisnya segitiga siku-siku. Nah, kemudian berarti kalau di jumlah dua sisi yang dikuadratkan nilainya kurang dari ya, atau lebih kecil nilainya dari sisi yang lain, berarti dia sudutnya tumpul. Nah, bagaimana bunyinya? Penjelasan saya itu ada di halaman sebaliknya, itu ada di halaman 10. Nah, ini ya, di halaman 10 sudah dalil tentang tadi cara menentukan jenis segitiga. Jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, ya ini ya, kalau hasilnya sama dengan berarti dia siku-siku. Ya. Tapi kalau nilainya nanti lebih kecil berarti dia lancip. Kalau nilainya lebih besar berarti dia tumpul. Nah,
Bagaimana caranya? Kita ke contoh soal yang di bawahnya ya. Ini sudah ada contoh soal. Nah, di sini ada 3 ukuran segitiga. Nah, disuruh menentukan jenis segitiga apakah lancip, tumpul, atau siku-siku. Kita coba yang pertama ya. Ini sudah ada penjelasannya yang pertama. Nah, kalau ada 3 sisi begini, 3 ukuran, berarti untuk nilainya, kita membedakan nilai A, B, dan C. Kita berpatokan C itu adalah sisi miringnya ya, sisi terpanjang segitiga. Maka berlaku A dan B-nya boleh dibolak-balik. Mau A-nya yang 16, A-nya mau yang 12, sama. Yang penting yang nilainya paling besar itu kita anggap sebagai sisi yang terpanjang. Mau A-nya yang 16, mau A-nya yang 12 itu bebas, yang penting nilai yang paling besar itu nanti sebagai sisi yang terpanjang. Nah, kemudian kita masukkan pakainya selalu menggunakan rumusnya ini ya. Berawal dari ini nanti kita akan menentukan tanda pertidaksamaannya ya. A kuadrat tambah B kuadrat apakah hubungannya nanti apakah dengan C kuadrat ya. Nah, A-nya berapa? 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat titik-titik 19 kuadrat. Dihitung 12 kuadrat berarti 12 kali 12, 16 kuadrat 12, sekian. Kemudian ternyata ketika dijumlahkan itu nilainya lebih besar. Nilainya lebih besar dari 360 sisi yang terpanjangnya. Nah, apa tadi kalau nilainya lebih besar? Segitiga itu bagaimana? Nah, berarti atau ini kita buat sisi miringnya ternyata nilainya lebih kecil dari, nah begini ya. Nah, ini sama, berarti sisi miringnya nilainya lebih kecil dari 2 sisi yang lain. Oh, berarti apa? Segitiga itu berjenis segitiga lancip. Nah, oke. Nah, kita coba contoh yang kedua ya. Biar kalian nanti lebih paham lagi. Sebenarnya nomor 2 harus kalian kerjakan sendiri. Oke. Dari sini ya, yang kedua kan ada 12, 16 dan 20. Berarti kita ambil C-nya yaitu sebagai sisi yang terpanjangnya 20. A-nya saya tetap 12. B-nya 16 ya. Nah, untuk lebih mudahnya, saya pakai sekarang saya balik C-nya yang di depan ya. C kuadrat, apakah hubungannya dengan nanti A kuadrat tambah B kuadrat ya. C kuadratnya berapa? Oh, 20 kuadrat, hubungannya A-nya 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 20 kuadrat berarti 400 titik-titik 144 ditambah 256. Nah, 400 dijumlahkan di sini 400 juga. Oh, ternyata hasilnya pertidaksamanya adalah sama dengan. Nah, berarti kuadrat sisi miringnya hasilnya sama dengan jumlah 2 sisi yang lain. Berarti angka-angka ini akan membentuk segitiga berjenis siku-siku. Jadi jenis segitiga dengan ukuran 12, 16, dan 20 cm adalah segitiga siku-siku. Jelas ya? Nah, untuk yang C silakan dikerjakan sendiri. Pasti sudah bisa. Gitu ya? Oke, kita lanjut ke kita nanti lanjut ke jenis segitiga menggunakan sudut-sudut segitiga istimewa ya. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Masih berhubungan dengan teorema Pythagoras, yaitu menemukan dan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di sini nanti kita bermainnya dengan sudut-sudut
yang istimewa. Sudut istimewa pada segitiga siku-siku berapa saja? Yaitu 90 derajat, 45 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Bagaimana perbandingannya? Kalian bisa sambil melihat, sambil membaca di modul saya halaman 11 ya. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, segitiga siku sama kaki berarti dia punya segitiga, kemudian salah satu sudutnya 90 derajat sama kaki. Kemarin juga kita sudah belajar jenis-jenis segitiga. Kalau sama kaki berarti kaki-kakinya sama. Dua kakinya sama berarti sudutnya pasti sini 45 derajat, yang atas juga 45 derajat, dan ini 90 derajat. Bagaimana perbandingannya? Nah, ini kalian bisa melihat ya. Di sini ada sisi A, B, dan C. AB berbanding BC berbanding AC ya. Saya memiliki misalnya karena segitiga sama kaki, berarti sisinya BC itu sama dengan sisinya AB. Saya simbolkan dengan huruf A. Nah, berarti nanti mencari sisi miring AC-nya yaitu dia A kuadrat akar 2. Ya. Berarti perbandingan untuk segitiga sama kaki jika ketemu dengan siku-siku kemudian ada 45 derajat 45 derajat, berarti perbandingannya adalah 1, ini 1, ini 1, ini akar 2. Misalkan di sini 5, berarti 5 di sini 5 akar 2. Yang kedua ya, sisi sudut istimewa yang kedua yaitu kita punya di sini sudutnya 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Kalau sudutnya di sini ada 30 ya, panjang sisi yang di depan sudut 30 derajat itu punya perbandingan 1 ya. Kemudian kalau yang di depan 60 derajat punya perbandingan akar 3, sedangkan yang di depan 90 derajat itu punya perbandingan 2. Jadi perbandingannya ini. Kalau ada segitiga siku-siku dengan sudutnya 30, 60, dan 90, itu perbandingannya akar 3, akar 3 banding 1 banding 2. Sedangkan tadi kalau sudutnya 45 derajat dan 90, perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Nah, misalnya kalau ada sudutnya di sini yang di depan 30 derajat itu 6, berarti sisi miringnya 12, kemudian alasnya jadi 6 akar 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita ke contoh yang pertama ya. Contoh di sini ada contoh soal, saya memberikan contohnya segitiga siku-siku sama kaki, berarti dia punya sudut 90 derajat, 45 derajat. Di sini pun juga 45 derajat ya. Nah, 45 derajat, kemudian panjang KL-nya 8 ya. Tentukan panjang LM, itu sisi miringnya berapa. Nah, ingat, berarti kita buat perbandingan dulu boleh. KL banding KM banding LM. Kalau tadi kan yang di depan 45 itu masing-masing sisinya adalah 1, berarti nanti sini KL 1 ya, berarti LM-nya akar 2. Ini cara yang kedua ya. Kalau cara pertama kalian bisa melihat pada penyelesaian yang saya tulis ada di modul ya. Kemudian KL berapa tadi sisinya yang diketahui? Oh, 8. Berarti KM-nya berapa juga? Oh, juga 8 karena sama, kalau sini 1 berarti 8. LM-nya berapa? Pasti 8 akar 2. Nah, ini cara cepatnya. Berarti panjang
LM atau panjang sisi miringnya yaitu 8/2 cm. Jelas? Nah, demikianlah penjelasan Bu Asri ya untuk materi pembelajaran kali ini. Kita sudah membahas tadi, kalian sudah membahas tentang jenis segitiga, ada lancip, tumpul, kemudian siku-siku dengan menggunakan atau menerapkan teorema Pythagoras. Kalian juga sudah belajar kebalikan teorema Pythagoras itu. Kemudian kalian juga sudah belajar ketika ketemu segitiga siku-siku dengan sudut-sudut istimewa. Nah, tadi sudut istimewanya berapa? Ya, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Itu ya. Kalian kalau misalkan ada yang masih belum jelas, kemudian masih ada pertanyaan yang kalian ragu dalam mengerjakan soal latihannya, jangan sungkan untuk bertanya dengan bahasa seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you.